Selamat pagi teman-teman Baca Duri. Ketemu lagi ya dengan Sebaku Sejam Bacain Buku. Nah, hari ini kita akan ada tamu spesial. Tapi sebelum itu boleh nih ajak teman-temannya untuk join di live Duri Read Aloud. Karena kita udah lama ya nggak ngobrol di sesi Sebaku. Ini udah ada Kak Farida, asik. Halo Kak Farida, selamat malam. Boleh nih Kak Farida ajakin teman-temannya. Ada Kak Yanti juga sudah hadir. Halo Kak Yanti. Ajak teman-temannya untuk ikut kita malam ini baca buku sekaligus diskusi tentang buku. Bukunya apa? Rahasia. Nanti kita baca bareng narasumber ya. Oke, kita tunggu dulu nih teman-teman yang udah join. Teman Baca Duri boleh tuliskan dulu nih lokasinya di mana, terus juga mungkin gimana cuacanya di rumahnya masing-masing, apakah sendu atau romantis, boleh berbagi juga ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu relawan Duri Read Aloud batch 1 atau angkatan 1 ya. Jadi memang sangat spesial karena kita mengundang relawan yang beberapa waktu lalu baru direkrut atau baru bergabung dengan Duri Read Aloud. Nah, oke. Nah, kita mulai aja ya sambil kita menunggu teman-teman. Selamat malam teman Baca Duri. Kali ini kita bertemu lagi dalam acara Sebaku atau Sejam Bacain Buku sebagai salah satu program daring dari komunitas Duri Read Aloud. Nah, sesuai namanya, Sejam Bacain Buku ini adalah kegiatan kita selama 1 jam ke depan, lebih kurang ya, untuk diskusi tentang buku yang dibacakan narasumber. Kemudian juga membacakan nyaring nanti oleh narasumber dan juga akan berbagi praktik baik bersama narasumber. Nah, ada yang sudah tahu belum ya? Kira-kira buku apa nih yang akan dibacakan? Dan siapa ya narasumber kita hari ini yang tadi saya sebut sebagai relawan? Oke, mungkin biar nggak lama-lama kita mau panggil langsung narasumber kece kita malam ini ya. Ada Kak Farida, kita invite dulu. Oh, sudah. Yes, selamat malam Kak Farida. Malam, Ye. Kak. Oke, kita cek sound dulu ya Kak Farida. Suaraku sudah aman terdengar sampai nun jauh di sana. Aman, Kak. Suaraku gimana, Kak? Oke, lancar, jelas juga cahayanya shine bright like a diamond. Aman. Alhamdulillah. Oke. Oke, Kak Farida, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dan baca buku bareng-bareng ya. Oke, Kakak. Oke. Siap. Tapi hari ini kira-kira tema yang akan kita bacain bareng Kak Farida apa nih Kak? Karena kan Sebaku sangat bergantung sama buku yang akan dibacain nih Kak. Ya, tema kita untuk malam ini yaitu berkaitan dengan ekosistem yang ada di dalam air laut, Kak. Oke, ekosistem yang di dalam air laut berarti ini akan ada hubungannya dengan ikan mungkin? Ya, bisa jadi. Oke, bisa jadi tebak-tebakan ya. Oke. Baik, Kak Farida. Saya mau kenalin dulu ya Kak Farida ya, bahwa Kak Farida ini adalah relawan Duri Read Aloud dari Angkatan 1, seperti tadi. Dan beliau ini ada di tim program Sebaku ya Kak Farida, yang akan membersamai, akan berkontribusi untuk berkembangnya komunitas Duri Read Aloud, khususnya dalam program Sejam Bacain Buku. Jadi nanti kalau teman-teman mau kolaborasi, kita bisa bareng-bareng sama Kak Farida untuk ngobrol-ngobrol tentang buku, diskusi tentang buku secara live di IG Live. Nah, apakah Kak Farida malam ini sudah siap untuk membacakan buku? Siap, Kakak. Asik. Oke deh, silahkan kalau gitu waktu dan tempat dipersilahkan. Aku akan off cam, jadi panggungnya milik Kak Farida. Silahkan. Iya, terima kasih. Hai adik-adik semuanya. Malam ini Kak Farida akan membacakan sebuah buku yang berjudul Jangan Dekat-Dekat. Wah, kira-kira bukunya menceritakan tentang apa ya teman-teman ya? Kelihatan nggak sayang? Nah, nih. Iya sayang, ada gambar apa saja ya nak ya? Iya betul, ada gambar ikan. Ada gambar apa lagi ya? Wah, ini gambar apa kira-kira ya?
Ada yang eh iya, gambar apa? Iya, ada juga yang bilang ini gambar monster. Iya sayang, apalagi ya sayang ya? Coba ceritakan apa saja sampul buku ini, Nak. Iya, sampul buku ini adalah ekosistem yang ada di dalam air. Nah, di dalam buku ini dituliskan oleh Iswa Luyani dan Saswan Latifa. Kita buka bersama-sama ya bukunya ya. Satu, dua, tiga. Jangan dekat-dekat. Neo terbangun dan merasa lapar. Dia harus mencari makan. Nih, Neonya baru bangun teman-teman. Di kejauhan banyak ikan berenang-renang. Neo belum pernah makan ikan sebesar mereka. Wow, kira-kira Neo itu binatang apa ya? Kok mau makan ikan? Siapa yang sudah tahu? Wah, semakin penasaran ya? Tadang! Satu ikan mendekati Neo. Bisakah Neo menangkapnya? Bisa nggak ya teman-teman ya? Neo akan menangkap ikan yang ada di sekitarnya. Wah, Neo sudah bersiap-siap. Nah, tentakel Neo bisa menyentuh ikan itu. Sekarang ikan itu tersengat. Tetapi, hmm, apa yang terjadi ya teman-teman ya? Ikan itu tampak begitu kesakitan. Baru kali ini Neo melihatnya dengan jelas. Wah, Neo binatang ikan yang memiliki tentakel. Hmm, Neo tidak tega. Lebih baik dia tidak makan ikan. Dia makan yang lain saja. Nih, ini Neo-nya nih. Apa yang terjadi sayang ya? Neo tidak makan ikan yang ada di dekatnya. Neo kemudian berusaha menghindari para ikan. Wah, Neo tidak ingin orang lain atau binatang yang lain yang mendekati tubuhnya bisa tersengat tentakelnya nih teman-teman. Namun, tetap saja ada ikan yang datang. Wah, karena Neo hidup di dalam air, jadi Neo bertemu dengan ikan-ikan yang ada di sekitarnya ya teman-teman ya. Apa yang terjadi ya setelah Neo menghindari teman-teman ikan yang ada di sekitarnya? Ikan itu cantik, warnanya sangat terang. Duh, jangan sampai dia terluka. Neo pun menghindari ikan yang cantik itu. Pergilah ikan kecil, pergi. Jangan dekat-dekat. Nanti kamu tersengat. Wah, Neo khawatir kalau ikan cantik itu akan tersengat tentakelnya. Saat Neo menghindarinya, kira-kira apa yang terjadi lagi ya teman-teman semuanya ya? Ah, tidak, pergilah, pergi. Neo terus menghindar, teman. Syukurlah ikan itu sudah pergi. Neo sekarang bisa sendiri lagi. Kasihan ya Neo ya, jadi menyendiri.
Dia khawatir karena tentakelnya akan menyengat tubuh ikan-ikan yang ada di sekitarnya. Wah! Ikan cantik itu mengagetkan Neo. Neo pun terkejut, teman-teman. Ah, ikan itu masih di sini. Dia malah tertawa-tawa. Nah, kini dia tampak takut. Ada bayangan besar di ujung sana. Apa itu ya? Teman-teman tahu binatang apa saja di dalam air laut? Wah, sudah penasaran? Kita buka lagi ya. Ikan itu besar pemangsa. Tiba-tiba ikan kecil itu berenang cepat ke arah Neo. Astaga, dia bahkan menyelip di antara tentakel Neo. Wah, kalau dia berada di tentakel Neo, berarti bisa kemungkinan ikan itu akan tersengat oleh badan Neo ya teman-teman ya. Neo tidak mau melihatnya. Pasti ikan itu sudah tersengat racun Neo. Sana, pergi sana. Pergi dari tentakelku. Namun, ada yang bergerak di antara tentakel Neo. Apa ya kira-kira teman-teman ya? Kok ada yang bergerak-bergerak? Apakah ikan cantik itu masih hidup? Semakin penasaran bukan? Wah, ikan si kecil itu yang cantik masih hidup. Apakah dia kesakitan? Dalam hatinya. Lihat wajahnya, masih terlihat sangat cantik. Dia tampak baik-baik saja setelah berada di tentakelku yang beracun ini. Tunggu, apa yang dia lakukan sekarang? Apa yang terjadi teman-teman ya? Ikan cantik ini semakin mendekati Neo. Iya. Bisa tersengat ya ikan cantik ini ya. Apa yang terjadi ya kira-kira ya? Oh, ikan itu memakan jamur-jamur di tubuh Neo. Mengapa dia tidak tersengat ya? Teman-teman tahu kenapa tidak tersengat ikan cantik ini? Wah, dia sedang asik makan jamur-jamur yang berada di tentakel tubuh Neo. Sepertinya ikan itu kebal terhadap racun. Asik, mereka bisa bermain bersama. Akhirnya Neo dan ikan cantik itu pun berteman dan mereka pun hidup saling menguntungkan di dalam air laut. Neo pun tidak sendiri lagi, dia memiliki teman si ikan kecil cantik itu dan ikan kecil cantik itu pun bisa memakan jamur-jamur yang ada di tentakel yang berada di tubuh Neo. Mereka pun hidup bahagia di dalam air. Terima kasih kakak. Wah, ini ternyata ya misteri yang bersembunyi di dalam lautan. Wah, keren banget. Terima kasih Kak Farida untuk ceritanya. Wah, ini langsung inget sama film Finding Nemo ya kalau lihat ikannya. Kakak. Gitu ya. Oke, oke. Wah, seru seru seru. Kalau dari ceritanya tadi yang aku tangkap si ikan ini sangat ini ya, sangat penuh semangat ya untuk PDKT terus sama si Neo biar dia bisa tinggal, biar dia bisa berteman sama Neo ya. Iya kakak. Ternyata ikan yang berwarna terang ini adalah ikan badut kak. Nah, Neo
dengan ikan badut ini memiliki keistimewaan. Mereka ini bisa hidup berdampingan, saling menguntungkan di dalam air. Jadi ikan badut ini memiliki tubuh yang istimewa sehingga dia tidak tersengat oleh tentakel-tentakel Neo. Menarik banget. Nah, kalau Kak Farida sendiri kenapa nih milih buku ini untuk dibacakan ke teman-teman sebaku hari ini? Kak, buku ini sangat menarik sekali ya Kak ya, Masya Allah. Dari warnanya yang sangat cerah dan judulnya pun yang membuat anak-anak semakin penasaran gitu. Jadi dari judulnya saja anak-anak menerka-nerka. Ini binatang apa ya, Bunda? Kok ada rambut-rambutnya? Jadi anak-anak saat dibacakan itu mereka sudah berimajinasi, apa saja sih yang ada di dalam buku ini? Binatang apa saja sih yang ada di dalam buku ini? Tokoh-tokoh apa saja sih sehingga mereka pun antusias untuk mendengarkan membaca bukunya ini, Kak. Selain itu juga anak-anak pun berimajinasi tentang binatang-binatang yang ada di dalam air. Oke, oke, menarik, menarik, menarik. Nah, kalau dari lihat ceritanya kan nggak terlalu panjang ya Kak Farida ya. Untuk isinya teksnya juga pendek-pendek banget. Kalau dari Kak Farida nih merekomendasikan buku ini untuk dibaca mungkin dari usia berapa atau mungkin dari kelas berapa? Baik, buku ini sangat baik sekali dibacakan, cocok sekali dibacakan oleh anak usia 3 sampai 6 tahun, yaitu usia pendidikan anak usia dini, di mana anak-anak pun dalam berkonsentrasi melihat, menyimak, baca buku bacaan, menyimak bacaan yang kita bacakan sudah sesuai dengan tingkat usianya. Namun kalau dari durasinya sangat panjang, usia 3 sampai 6 tahun ini mereka akan bosan dan tidak tertarik lagi apa yang telah disampaikan. Jadi ini sangat cocok sekali 3 sampai 6 tahun, Kakak. Seru-seru ya. Jadi kalau teman-teman yang hadir malam ini tertarik terus rasanya kayaknya nih cocok deh dengan tema yang lagi dipelajarin di sekolah. Ya Kak Faridaya bisa bacain ini ke anak-anak apalagi yang untuk guru-guru yang di TK, di PAUD atau mungkin kalau 6 tahun di rentang kelas 1 atau kelas 2 SD ya Kak ya, paling maksimal ya. Iya, betul Kakak. Dan ini di kita bacakan sesuai dengan tema ciptaan Tuhan juga bisa, terus binatang apa saja yang ada di sekitarku, terus bisa juga kita ajak anak-anak yang ada di sekitar lingkungan apa pantai gitu ya Kak ya. Kita juga bisa membacakan Betul, buku ini terlebih dahulu sebelum mereka pun kita ajak untuk eh, belajar secara langsung betul. untuk melihat ikan-ikan yang ada di laut. Begitu Atau Kakak. bisa juga ini ya untuk pelestarian ya, pelestarian koral di dalam laut gitu ya kayak karena kan si Neo sendiri kan dia terumbu karang atau ini ya termasuk hewan apa Kak kalau Neo ini? Dia ini hmm, apa ya? Hewan apa sih Kak? Sebenarnya itu Coba coba lali aku. biasanya biasanya kan di ada ininya kan ada apa kayak kredit di ceritanya kan Kak ada nggak? Ya, Bentuknya bentuknya dia ini eh, dikatakan sebagai binatang yang menguntungkan untuk binatang ikan badut. Nah, mhm. ini nih nama aku lupa sih namanya tuh apa ya? Lupa nih. Aku bertanya karena lupa juga Kak Farida. Lebih Ya spesifiknya itu ampun. adalah Dia apa ya Kak? Ubur-ubur. adalah bukan ubur-ubur, tapi anemon laut, anemon laut, kata Iya Google Kak, anemon anemon laut. laut. Tapi justru Mm-mm.
hal-hal seperti ini jadi ini kayak jadi bahan pemantik diskusi sama anak. Kita misalnya lupa gitu ya atau nggak tahu. Terus anak-anak juga bertanya, jadi Neo ini hewan apa, Bunda, Mama, Papa, Ibu guru gitu. Justru kita malah bisa bangun diskusi sama anaknya, sama siswa-siswa di kelas untuk belajar hal baru dari dari tokoh yang ada di dalam cerita ya. Seru, seru. Iya, betul. Betul sekali, bisa membangun pengetahuan anak dan menambah pengetahuan anak yang baru. Betul sekali. Suka deh. Nah, terus kalau ngomongin buku itu kan nggak pernah lepas dari ilustrasi nih Kak Farida. Makanya kalau kita read aloud kan selalu membacakan penulisnya siapa, ilustratornya siapa, biar anak-anak ngeh gitu ya buku itu nggak tiba-tiba lahir dari timun atau dari bambu, tapi ada yang menulis dan juga ada yang menggambar. Nah, kalau menurut Kak Farida nih, bagaimana sih si ilustrator ini menggambarkan cerita dalam buku itu? Baik karakter si Nemo ataupun karakternya si ikan badut. Iya, Kak. Editor dan pengarah visualnya ini memang sangat luar biasa ya, Kak ya. Bisa membuat buku semenarik ini, sebagus ini, membuat anak-anak pun penasaran dari warnanya, dari gambarnya, dari tatanan bahasanya yang sedikit namun sudah bisa mengajak anak untuk berimajinasi. Sungguh luar biasa, dan di sini pun editornya, penulisnya, beliau adalah seorang guru SD di Kabupaten Bantul. Hmm, Ya, kayak ilustrasinya pun bisa membuat anak-anak seperti memang memang sekarang ini mengalami secara nyata gitu Kak. Padahal kita sedang membacakan buku, namun mereka pun membayangkan bahwasanya mereka bisa melihat ikan dan anemon laut ini nih secara nyata di dalam imajinasinya. Masya Allah, luar biasa sekali, dan buku ini sangat bagus sekali Kak. Luar biasa. sang ilustratornya berhasil lah kayak membangun suasana dari cerita sebagai latar cerita di dalam laut, terus kayak lagi di ini ya, anemon lautnya lagi lari-lari dikejar sama larikan diri dari si Nemonya, dari si ikan badutnya, bahkan sampai ketika si ikan badutnya sedang berenang-renang makan apa tadi jamur ya Kak Farida ya, jamur-jamur yang ada di tubuh anemonnya. Seru sih kalau ilustrator berhasil membangun suasana cerita karena kita jadi kayak tenggelam, larut, dan bisa menumbuhkan imajinasi anak ya. Iya Kak. Eh, dan buku ini juga Kak menanamkan karakter pada diri anak, bahwasannya anak-anak diajak untuk tetap percaya diri dengan apa yang dia miliki, tidak minder ya. Terus dia pun mengajak anak-anak untuk tidak menyakiti orang lain. Artinya di Hmm, sini tentakel ini yang bisa menyakiti orang lain pun dia pun menghindarinya untuk kebaikan orang lain, begitu Kak. Jadi betul. dia tidak mementingkan untuk dirinya sendiri, asalkan kenyang, ya makan ikan yang ada di sekitarnya. Namun tentakel laut ini tidak, anemon laut ini tidak melakukannya seperti itu. Di sini penanaman karakter pada anak usia dini pun sangat baik, dan si pembaca bisa melakukannya untuk penguatan di dalam diri anak, sehingga sehingga selain berimajinasi, anak-anak pun bisa menambah eh, menambah jadi anak yang solih dan solihah, menjadi anak yang baik, di mana anak-anak pun bisa mencontoh karakter yang ada di dalam ikan ini, Kak. Di dalam buku ini. Menarik banget ya kalau kayak Kak Farida bilang bisa menjadi jembatan bagi anak yang kita bacakan untuk kalau dalam berteman mungkin ya tidak memaksakan kehendak, kita juga harus pikirkan perasaan teman gitu kan. Tapi juga tetap kalau mau berteman ya kita usaha, tetap harus jaga perasaan orang lain. Menarik banget sih. Senang banget kalau baca buku anak itu kayaknya buku anak tapi yang belajar justru kitanya ya Kak Farida. Iya, Kak, kitanya juga jadi refleksi ya, Kak ya. Oh Betul. iya ya, ternyata nggak boleh egois, nggak Betul. boleh mementingkan diri sendiri gitu kan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita pun sebagai si pembacanya pun bisa menambah menambah pengetahuan kita, bahwasannya apa yang kita bacakan itu pun bisa kita lakukan juga di kehidupan kita.
gitu. Setuju, setuju, setuju. Hal-hal seperti itu juga mungkin bisa kita rangkum dalam kegiatan pasca aktivitas membacakan nyaring biasanya kayak dalam bentuk book display, bikin crafting atau eksperimen atau aktivitas penyerta read aloud gitu. Kak Farida bisa sharing nggak kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan setelah membacakan buku ini sebagai bentuk refleksi kali ya kalau kita di sekolah refleksi tentang buku ini atau tentang ceritanya yang bisa kita lakukan. Biar teman-teman dapat referensi juga nih, oh nanti setelah aku baca buku, aku bisa lakukan ini dan itu nih sama anak-anak atau siswa di sekolah gitu. Boleh Kak sharing Kak? Ya, baik Kak. Tentunya saat kita membacakan buku ada trik-triknya di mana anak-anak kita ajak untuk ice breaking dulu agar anak-anak fokus. Setelah anak fokus, kita pun membuat kesepakatan bahwasanya hari ini Bunda akan membacakan sebuah buku. Nah, jadi siapakah yang mendengarkannya, siapakah yang membacakannya, begitu. Jadi kita ada kesepakatan kecil bahwasanya nanti saat kita membacakan buku, anak-anak pun sepakat untuk menjadi pendengar yang baik. Kemudian selain itu juga kita melihat situasi anak-anak. Jadi kalau anak sudah siang, sudah panas, kondisi lapar gitu, kita membacakan bukunya pun tidak tidak ini ya Kak ya, tidak kondusif ya. Jadi kita melihat waktu yang efektif di mana anak-anak itu masih fresh, masih pagi itu setelah kegiatan mengaji atau kegiatan untuk pembuka. Disinilah kita untuk membacakan buku 5 menit saja, tidak usah lama-lama, begitu Kak. Nah, saat saat kita sudah membacakan bukunya pun, kita pun refleksi lagi dengan anak-anak apa yang sudah kita bacakan. Anak-anak bisa menceritakan lagi tokoh-tokohnya, apa yang mereka simak. Mereka anak kita pun berikan kesempatan pada anak untuk bisa menyampaikan ide-idenya, menyampaikan gagasannya, bahwasannya apa yang telah mereka simak itu memang baik untuk diterapkan dalam diri anak. Nah, kadang-kadang ya Kak ya, saat kita membacakan buku, tidak semua anak-anak pun antusias untuk mendengarkannya. Ada sih yang anak-anak tuh lari, sa'i, lempar jumroh. Betul banget Kak Farida, bener-bener. Ada main kelereng. Ya, udah kayak mau umroh dan haji pokoknya lah ya, ada yang seperti itu juga. Nah, nanti kita alihkan anak-anak itu untuk melihat si A, misalnya dia Izar, "Hai Izar, ayo kemari, ikannya menantimu." Begitu kan. Nanti dia kan aku gitu kan, akhirnya dia pun mulai mau tertarik lagi dengan ikannya manggil aku gitu kan, padahal di konsep itu kan tidak ada Izar ya, di situ kita panggil aja hai Izar gitu kan, dengan suara yang tidak perlu berteriak gitu kan. Nanti dia akan antusias, oh ada ikan ya, oh cobalah aku penasaran, ikannya tuh ngapain ya kok manggil aku gitu. Nanti nanti kita kaitkan ikan, Izar punya ikan juga di rumah ya Bu Guru, ya udah dengarkan Bu Guru dulu ya sayang ya gitu. Jadi kita lanjutin lagi. Selain itu juga Kak, kalau kita sudah merefleksi anak-anak, kita sudah melihat kondisinya, besok pun kita berganti bukunya dengan yang lebih menarik lagi. Jadi anak-anak tidak bosan gitu, dan pelaksanaannya bisa seminggu sekali atau seminggu 2 kali, di mana anak-anak nanti saat kita bacakan bukunya pun sudah menanti besok buku apa lagi ya yang akan Bu Guru bacakan gitu. Artinya mereka sudah ketagihan nih, sudah rasa ingin tahunya sudah muncul, sehingga mereka pun antusias untuk siap menjadi pendengar yang baik, begitu Kakak. Nah, ini Kak Farida banyak banget jadi sharing ini ya Kak ya, step by step ketika kita mau membacakan nyaring apa yang harus dilakukan, persiapan anak, bahkan tips and trick ketika kita membacakan nyaring di depan anak atau siswa. Nah, boleh tahu dong Kak, Kak Farida ini kenal sama Read Aloud sejak kapan? Terus belajarnya dari mana sih? Atau juga momen apa sih yang bikin Kak Farida itu tertarik sama Read Aloud? Baik, Farida tuh kenal Ruth Elot belum lama ya Kak ya. Kala itu di kabupatennya Kak Farida tinggal, Kabupaten Lampung Tengah, mengadakan lomba guru-guru membaca nyaring. Nah ini jadi tantangan tersendiri nih sama Kak Farida. Kak Farida kan sebelumnya membaca nyaring yang benar, yang baik itu seperti apa Farida. Kak Farida mencari tahu dari teman-teman yang sudah sebelumnya di dunia read
A Lot ini, Kak. Setelah Faridah mencari tahu, sharing dengan teman-teman yang sudah berpengalaman, Kak Faridah langsung praktek untuk membacakan nyaring di event perlombaan itu. Alhamdulillah dapat juara 3 di kecamatan di sekabupaten, di mana di sini semakin menambah menambah kayak kayak oh ternyata cara membacakan buku yang baik dan benar seperti ini ya, dan manfaatnya pun sangat banyak sekali dalam menyimak ini untuk perkembangan anak-anak usia dini. Jadi Kak Farida tuh sangat antusias. Oke lah, bagus kok cara seperti ini juga sama seperti dongeng. Namun di dalam dongeng dan bercerita itu kan berbeda ya Kak ya. Membacakan buku dengan membacakan buku nyaring dengan mendongengkan berbeda ya Kak ya. Begitu. Oke, berarti meskipun belum lama, Kak Farida menekuni sampai akhirnya hari ini tadi bacainnya, ini kan ketika tadi memang nggak ada audiens ya anak-anak ya, tapi kalau ada audiens ya anak-anak, pasti anak-anak bakal seneng tuh ditanyain, ih ada apa lagi ya? Ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak penasaran ataupun tertarik untuk mendengarkan. Nah, ngomong-ngomong tadi Kak Farida cerita tentang dongeng juga ya. Nah, mungkin teman-teman sebaku di sini ada yang belum tahu atau kita saling berbagi pengetahuan ya, bahwa read aloud itu sebenarnya juga bentuk dongeng. Hanya saja dongengnya pakai buku. Kalau dongeng yang sering kita lihat ada yang pakai boneka, ventriloquist ya kayak Farida ya. Ada juga yang pakai ini barang sehari-hari kayak PM Toh, ada juga yang mungkin pakai wayang, ada juga yang pakai buku yang sekarang sedang digeluti oleh teman-teman dari Do Read Aloud. Nah, kalau Kak Farida sebelumnya memang udah read aloud. Kalau read aloudnya kan baru sebentar ya ceritanya. Tapi apakah sebelum-sebelumnya udah terbiasa mendongeng juga mungkin Kak? Karena kayaknya luas nih tadi berceritanya. Iya Kak, Alhamdulillah Kak Farida juga salah satu relawan dari Kampung Dongeng Lampung Tengah, di mana Kak Farida bergabung dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Jadinya kalau di dunia dongeng, Alhamdulillah sudah menggelutinya dan sudah insya Allah punya jam terbang ya kak ya. Masya Allah, jam terbang artinya begini, saat ada event kegiatan yang bisa diselipkan dengan kegiatan mendongeng. Nah, nanti dari tuan rumah bisa mengundang dari tim Kampung Dongeng Lampung Tengah untuk mengisi acara tersebut. Begitu, Kak. Banget. Jadi lengkap ya, dongeng pakai buku oke, dongeng langsung tanpa media oke, dongeng pakai boneka pun juga berangkat ya Kak Farida. Seru banget. Oke, oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan tadi Kak Farida sempat bilang Lampung Tengah, Kak. Ya, nah, jadi boleh Kak Farida perkenalkan dirinya nih. Kok kita kan Duri Read Aloud, tapi Kak Farida bilang Lampung ya, itu gimana tuh? Boleh Kak perkenalkan diri, domisilinya, terus gimana nih bisa terhubung akhirnya jadi relawan Duri Read Aloud yang non jauh di Provinsi Riau ya? Ya, Kak. Eh, Memang saya tinggalnya di Lampung ya Kak ya. Kenapa saya ini kok mau sih bergabung di Duri Read Aloud, padahal kan kita kan jauh ya Kak ya, beda beda sekali ya Kak ya. Namun di sini Beda. dari hati ini Kak Farida ini memang ingin selalu bermanfaat untuk orang lain, di mana apa yang dilakukannya pun bisa, kebermanfaatannya pun bisa untuk orang lain. Makanya saat Farida buka Instagram ada Do Read It Aloud ini, Kak Farida, oh aku mau nih jadi relawannya, di mana Kak Farida bisa mendedikasikan diri sebisa mungkin bisa bekerja sama dengan Do Read It Aloud, di mana Kak Farida pun bisa menambah pengalaman, mencari teman yang sebanyak-banyaknya, sehingga pengetahuan dan wawasannya Kak Farida pun bisa bertambah, dan kebermanfaat Kak Farida pun untuk orang lain pun semakin luas. Begitu Kak. Masya Allah sekali Kak Farida ya. Dan ini menjadi bukti ya teman-teman sebaku ya, kalau baca nyaring itu nggak harus kita satu kota. Kita lewat online pun bisa membacakan nyaring juga ya Kak Farida. Dengan keterbatasan yang ada kita tetap nggak ada alasan gitu untuk nggak membacakan buku untuk anak ataupun untuk keluarga di sekitar kita. Oke, oke, oke. Nah kemudian
satu pertanyaan menuju terakhir nih Kak, karena nggak terasa ternyata udah 7:44 ngobrolnya ya. Kalau Kak Farida sendiri di rumah itu udah ada kebiasaan membacakan nyaring juga nggak sama anak-anak? Atau mungkin di lingkungan sekitar ada kelompok membaca atau semacamnya mungkin? Oh iya, Alhamdulillah Kak, Kak Farida membuka teras baca di rumah, di mana anak-anak di hari Minggu bisa bersama-sama membaca di teras rumah dengan gratis gitu Kak. Jadi Alhamdulillah Kak Farida juga pernah membuat sebuah buku ya Kak ya, buku-buku tentang anak, nah, bekerja sama juga dengan Leguiti Media di mana Kak Farida di situ sudah berapa ya? 6. Sepertinya 6 judul buku anak-anak. Di situ Kak Farida semakin semakin mau lagi mau lagi tambah buku-buku lain yang lainnya gitu kan Kak. Jadi anak-anak selain dari anak usia dini juga Kak Farida juga menyiapkan buku-buku dari untuk keberbacaan misalnya pelajaran Pancasila, pelajaran bahasa Indonesia gitu kan Kak, yang bisa dibaca sama anak-anak secara gratis di sini di teras baca Kak setiap hari Minggu begitu Kak. Dan apakah anak-anak di sana juga diajak untuk belajar read a lot mungkin Kak, sehingga bisa membacakan nyaring juga untuk teman sebayanya? Iya Kak. Nah, ini rencananya nanti di akhir bulan September ini Kak, kegiatan untuk membacakan buku anak-anak yang memang sudah di usianya dewasa, nanti Kak Fadia kasih kesempatan di event untuk membaca nyaring. Nah, nanti dia sebagai pembaca nyaringnya dan teman-teman yang adik-adik lainnya sebagai pendengarnya Kak. Insya Allah nanti dilaksanakannya di akhir bulan 9 Kak. Wah, seru banget. Jadi dari diri sendiri dimulai, kemudian memantik orang yang di sekitar, terutama yang anak-anak ya. Jadi mereka bisa jadi role model untuk teman-teman seusianya juga gitu ya. Oke, oke. Seru, 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 seru. Nah, kalau ngobrol Read Aloud agak panjang ya, kayak nggak habis-habis ya, karena membahas tentang dunia literasi, dunia membaca itu sangat luas dan dia terus berkembang. Nah, mungkin mengingat waktu, Kak Farida ada satu pesan mungkin untuk para penggerak literasi atau read alouder yang ada di luar sana tentang membaca, mungkin boleh kasih pesan. Oke, tetap semangat untuk penulis, untuk relawan-relawan yang ada di mana saja, bahwasannya apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Itu saja, Kak. Terima kasih Kak Farida, senang banget bisa sharing hari ini, dengerin baca buku, dapat ilmu baru tentang semangatnya Kak Farida juga, dan tadi dapat pesan ya teman-teman penggerak literasi ataupun ayah ibu yang sedang nonton, teman baca, bahwa semangat terus, terus juga tetap bermanfaat dimanapun kita berada. Wah, oke Kak Farida, terima kasih banyak. Semoga nanti kita bisa kolaborasi lagi, dan sebagai penutup mungkin kita foto dulu, boleh Kak? Tapi sambil Boleh. ini L, literasi. Nah, oke, tunggu, tunggu, tunggu. Kak Farida, kembali kalau di aku. Ke mirror kayaknya. Nah, Ini oke. Aku izin foto ya. Iya. Satu, dua, tiga. Bentar. Cikrik. Bentar, bentar, bentar. Oke, sudah. Terima kasih Kak Farida. Nah, semoga nanti kita bisa sharing-sharing lagi ya Kak. Dan nanti kalau ada acara di ini, di teras bacanya, boleh share-share juga. Jadi kita bisa saling dukung ya sesama penggiat literasi. oke, Oke, Kakak. terima kasih banyak Kak Farida. Selamat istirahat, selamat beraktivitas kembali. Jangan kapok ya dengan sebaku Kak Farida. Ya, tidak kapok. Masih Terima terus. kasih. Oke, oke Kak Farida. Sampai jumpa lagi. Bye bye, Kak Farida. Wah, seru ya teman-teman sebaku kali ini dengan Kak Farida.
Dan mungkin nanti di Sebaku selanjutnya kita undang siapa lagi ya yang bisa berbagi dan berdiskusi tentang buku. Kita bedah lagi bukunya, kita bedah ceritanya, ilustrasinya. Kemudian nanti kita bisa bahas bersama-sama untuk menjadi referensi teman baca maupun teman-teman Sebaku. Nah, jangan lupa Sebaku Sejam Bacain Buku, tempat di mana kita ngobrolin buku bersama-sama yang akan dilakukan setiap 2 minggu sekali. Nah, jangan lupa juga biasanya dilakukan malam hari ya, dari jam 7 sampai lebih kurang jam 8 malam. Follow Instagramnya durireadaloud.co biar nggak ketinggalan sama event-eventnya. Tetap semangat untuk menggerakkan literasi di sekitar kita. Salam literasi. Terima kasih.